Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sodikin. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Rosyidi selaku Prodi Pendidikan Agama, yaitu membahas atau menjelaskan tentang surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Baik, saya langsung memulainya. Yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 adalah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat pertama menjelaskan, dan yang dimaksud dengan perintah membaca ini adalah membaca Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan memulainya dengan menyebut nama Allah Sang Pencipta. Karena menyebutkan selainnya adalah hal yang batil. Karena ini merupakan saat dimulainya dakwah menuju tauhid, maka penting untuk disebutkan sifat yang paling kuat dalam menunjukkan ketauhidan Allah, yaitu Maha Menciptakan. Baik, yang kedua, ayat yang kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq. Artinya Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebaik ciptaan dan tidak ada makhluk yang dianugerahi wujud dan fasilitas hidup yang menyamai manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang demikian itu diharapkan manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaati segala perintahnya dan juga menjauhi segala larang-larangannya. Yang ketiga, ayat yang ketiga berbunyi, Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Ayat ketiga ini terdapat dua pengertian pokok, yakni perintah untuk membaca sebagai penegasan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Oleh karena itu Islam mendidik umatnya agar menjadi umat yang pandai sehingga bisa memahami ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah meminta manusia membaca lagi yang mengandung arti bahwa membaca yang akan membuahkan ilmu dan iman itu perlu dilakukan berkali-kali, minimal 2 kali. Bila Al-Quran atau alam diselidiki berkali-kali, maka manusia akan menemukan bahwa Allah itu adalah yang paling pemurah, yaitu bahwa Ia akan mencurahkan pengetahuan padanya akan memperkokoh keimanannya. Lalu ayat yang keempat adalah Allazi qalamal bil qalam, Allazi 'allama bil qalam, artinya yang mengajar manusia dengan pena. Apa yang dimaksud dengan pena itu? Ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya, dengan pena Allah jadikan perantara manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena manusia dapat menyatakan ide, manusia mendapatkan keinginan hatinya, dan dari pena manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baru selama hidupnya. Lalu ayat yang terakhir adalah allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat kelima ini menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajar manusia apa yang tidak atau belum sama sekali diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak sama sekali mengetahui apa-apa. Namun secara perlahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia kemampuan seperti melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Sehingga dengan kemampuannya itu manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, bahkan ilmu yang mungkin langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada beberapa orang
yang dikehendaki tanpa melalui belajar disebut yaitu ilmu laduni. Ilmu ini tanpa perantara dan bahkan terkadang tidak disadari oleh penerimanya. Menurut Imam Al-Ghazali, ilmu laduni hanya diberikan kepada hambanya yang bersih hatinya dan tinggi ketakwaannya. Dan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga, kemudian Allah memuliakannya dengan mengajar, membaca, menulis dan memberinya pengetahuan. Mungkin saya rasa hanya itu penjelasan saya mengenai tentang penjelasan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk membaca, untuk mencari ilmu pengetahuan, ilmu yang berupa dari kebesaran Allah maupun ilmu yang lebih ke dunia maupun akhirat. Itulah saya rasa. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.